2 kali belok kanan. Jalan. Tiap Banjar. 2 kali belok kanan. Jalan. Henti. Gerak. Istirahat. Di depan. Gerak. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Teruskan. Terus. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. Selamat malam pemirsa, pasti bertanya-tanya siapa bintang tamu saya kali ini. Tapi kalau sudah lihat wanita cantik sebelah saya, dia tak lain dan tak bukan adalah Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin. Selamat malam, Bu Airin. Terima kasih sudah datang. Kenapa kita buka dengan Paskibra baris berbaris? Karena Bu Airin pernah dulu Paskibraka ya? Iya. Waktu SMA ya? SMA angkatan 92, Paskibra Kodja Bandung untuk mewakili di Provinsi Jawa Barat. Masih banyak yang kita ingin tanyakan Bu Airin soal bagaimana masa SMA, kemudian akhirnya katanya pernah ikut Putri Indonesia juga, kemudian akhirnya menjadi wali kota. Kita duduk di situ, Bu Airin. Tamu saya spesial kali ini karena memang ini tamu pertama saya, kepala daerah wanita di e-talk show. Tapi bicara soal Paskibraka tadi, kenapa waktu itu tertarik ikut Paskibra? Waktu SMP kan SD SMP saya ikut pramuka dan juga ikut OSIS. Terus SMA saya tertarik sesuatu yang baru, saya ikut OSIS dan juga ikut Paskibra. Sepertinya orang yang pakai baju putih dan mengibarkan bendera itu sesuatu yang menarik untuk saya waktu zaman SMA dulu. Terus saya punya foto ini, masih ingat nggak Bu Airin? Ya, ini teman-teman kita. Baru kemarin reunian. Reunian? Ya, jadi reuni Paskibra tahun 92? 92. Ya. Jadi reuni perak lah ceritanya. Reuni ini perak. angkatan kita di SMA 20. Tapi kalau saya lihat di sini, yang mana yang menyerupai yang mirip Ibu? Ibu yang mana, Bu? Ini nih, ini. Oh, yang pojok kanan ini ya? Iya, iya. Ini kawan-kawan kita. Apa dulu yang, kan baru reuni kemarin kan? Iya, baru reuni. Apa, membahas masa dulu Paskibra Iyalah, gitu ya? seru-seruan. Angkatan ya? kita namanya ELE, karena pas setiap kalau kita jalan jongkok, ayo jalan jongkok 100 kali misalnya. 1, terus senior tetap bilang 1 lagi, terus kalau nggak bisa ELE kamu, kata ini. Makanya angkatan kita namanya ELE. Oke. Luar biasa prestasinya ya. Nah, kalau bicara ini juga masih Paskibra. Ini ingat waktu kapan ini acara? Ya, ini waktu pengukuhan di Gedung Sate. Jadi kita ada perwakilan dari Kodja Bandung untuk pasukan 8 dan pasukan 17. Ini teman-teman sahabat saya yang di yang Paskibraka untuk pengibaran bendera pusaka di tingkat provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat waktu itu, Jawa Barat. Iya. Ini kita ada 3 yang perempuan. Mana? Ini ya? Inilah, ini ya, betul ya? Saya, ini Lea, ini Hendy, Adri, Lucy, dan juga Deon. Baru kemarin kita ketemuan. Masih ingat semua Bu Airin ya? Jadi kita bikin WhatsApp group sekarang. Oke, bikin WhatsApp group. SMA. Apa ini? Nah, ini yang tadi saya bilang lagi masa capas calon Sebentar, tapi ini Paskibra. kok kayak beda ya pacarannya? Masih kinyis-kinyis ya? Ya, kurus lah. Kurus. Ternyata tapi tidak cukup di situ ya. Setelah SMA ikut Paskibra, kemudian ikut OSIS. Kemudian kalau cerita soal pernah ikut Mojang Jajaka. Itu kenapa waktu itu? Ceritanya disuruh atau memang minat sendiri atau gimana ceritanya? Ada yang ngajak. Jadi kan memang saya senang sibuk organisasi. Terus pas saya kuliah, saya di Unpar, saya aktif di Senat mahasiswa di Fakultas Hukum. Terus ada teman yang ngajak, nih ada kegiatan Mojang Jajaka. Oh ya gitu kan. Terus ya sudah, pas saya lihat yang dinilai apa aja, yang dinilai ada persoalan tentang kemampuan kita, tidak hanya fisik saja. Ya sudah, saya mau ikut karena kalau cuma fisik aja belum tentu saya menang gitu kan. Jadi saya ikut di situ untuk nambah pengalaman sama uji nyali juga, saya mampu apa bisa gitu kan. Pede nggak sih saya di situ gitu kan. Makanya saya ikut untuk tambah pengalaman dan tambah temen. Mojang Jajaka. Waktu itu juara ya? Alhamdulillah juara di tingkat Kota Madya, di tingkat kota. Setelah itu perwakilan untuk tingkat provinsi Jawa Barat.
Nggak salah jurinya waktu itu loh. Sekarang buktinya jadi wali kota Tangerang Selatan. Iya, wawasannya luas gitu. Nah, setelah ikut Mojang, kemudian akhirnya Provinsi Jawa Barat, kemudian ikut Putri Indonesia. Itu beda lagi ceritanya. Apa ceritanya Jadi, lagi tuh? kalau setelah Jajaka kan kita ada penugasan. Selama setahun kita sebagai duta pariwisata, kita terus di guidance untuk membantu Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat pada saat itu keliling untuk promosi. Nah, dari situ ada juga yang ngajak lagi untuk ke Putri Indonesia. Nah, saya pengalaman karena waktu pas Paskibra nggak masuk Paskibraka nasional, jadi saya pengen rasain gimana sih kalau kita misalnya kumpul bareng-bareng dari seluruh Indonesia. Kalau kemarin baru hanya satu provinsi Jawa Barat yang mulai dari Pandeglang, dari Bogor, dari Cianjur dan yang lain kumpul bareng. Saya pengen ngerasain kita kumpul bareng gitu. Jadi lebih untuk menambah pengalaman aja waktu itu. Bukan gitu. ingin sekaligus membuktikan ya. Ini kalau kemarin belum sampai ke nasional, kalau kali ini ingin sampai nasional gitu. Putri Indonesia. Ingin suasana gimana sih kalau kita lomba di tingkat nasional seperti apa sih gitu kan. Jadi, tapi waktu itu percaya diri udah tinggi ya maksudnya. Ya kita pede aja sih. Pede aja kita coba karena kita udah pengalaman hampir setahun saya jadi Mojang Jajaka. Banyak hal yang saya pelajari. Jadi pada saat kita dites untuk perwakilan Putri Indonesia, alhamdulillah rasanya kok lebih mudah pada saat dibandingkan waktu saya mulai dari Mojang di tingkat kota sampai dengan tingkat provinsi. Karena waktu di awal itu kan suasana dunia baru buat saya. Saya biasanya aktif pramuka yang panas-panasan, Paskibra yang panas-panasan, kita disiplin semua, tiba-tiba masuk dalam suasana dunia yang berbeda menurut saya gitu. Tapi pada saat jenjang ke Putri Indonesia kan udah pengalaman dari Mojang Jajaka ini. Enak mana? Paskibra atau? Beda ya, beda banget gitu, beda banget. Jadi suasananya juga beda lah, beda. Tapi di Mojang Jajaka tetap ada kan? Udah pernah dapat waktu dulu cerita dulu pacar dari Jajaka itu pernah? Enggak. Kalau dari senyum pernah. Enggak. Rasanya enggak. Kan masih ada satu foto. Foto ini tidak hanya ada Bu Airin, tapi juga ada ini katanya sih di sini ada kepala daerah juga sekarang sama-sama. Nah, foto ini studio ya. Foto studio di Jonas. Ya di Jonas, itu ya? Kang Emil. Apa waktu itu dalam dari rangka? zaman dulu bukan sekarang aja. Punten Kang Emil. Iya. Jadi, pemirsa ya, pria satu-satunya pria di foto ini, ya kalau Anda nggak kenal mungkin ada foto ini. Kalau sekarang, kalau saya kasih tahu ini pria ini adalah wali kota Bandung. Iya, ya wali kota Bandung, Kang Emil. Itu, jadi apa? Senior atau? Senior. Senior. Angkatan 80 berapa saya lupa. 90 apa 80 saya lupa. Jadi kita kan tadi ada ekstrakurikuler untuk misalnya protokoler. Jadi di Paskibra itu ada ekstrakurikulernya namanya protokoler dan Kang Emil senior di situ. Dan cenderung biasanya teman-teman kita yang perempuan yang di protokoler. Oke, protokoler ya. Tapi sekarang sama ya, sama-sama wali kota maksudnya. Iya, sama-sama. Kayaknya harus ikut Paskibra biar jadi wali kota kayaknya ya. Di Talk Show itu Bu, nggak hanya banyak kejutan. Kalau tadi kan kita harus memperagakan bagaimana kita baris berbaris. Di sini juga ada, nah tantangan ini, saya ada headphone di sini, ada musik di sini. Bagaimana coba membuka wawasan soal membaca gerak bibir. Iya. Boleh dipakai Ibu headphone-nya. Boleh ya. Mohon maaf sebelumnya loh, ini musiknya agak keras ya Bu ya. Memang harus keras, kalau nggak kedengeran. Iya, saya mulai coba ya. Bu. Oke Bu ya. Saya mulai. Aku beku, terpaku kaku. Aku mau ke Gunung Agung. Dikit lagi. Dikit lagi Bu. Aku beku, terpaku kaku. Aku mau kaku. Dikit lagi tuh. Aku beku, terpaku kaku. Aku mau temanku kaku. Jawabannya adalah Iya. Dikit lagi Bu. Oke, dikit lagi. Salah. Bu. Iya. Gantian Bu, saya pakai. Ini Ibu, lagi. Ya, Ibu kasih pertanyaan ke saya. Saya pakai. Saya yang tebak. Saya pakai. Oh iya. Gantian. Iya, gantian. Kenceng banget soalnya. Ada yang tulus disangka modus. Ada yang tulus. Anda tidak ikut-ikut
ada yang tulus. Anda tidak ikut putus. Ada yang tulus disangka modus. Anda tulus, saya putus. Lagi. Ada yang tulus disangka modus. Oh, Anda tidak tulus, saya bonus. Ada. Kencengan itu. Iya. Suaranya. Guys, gantian saya lagi, Bu. Boleh. Aduh, saya masih belum ketebak nih ya. Oke. Emang musiknya kenceng banget nih. Oke. Nyonya bernyanyi Lala Lili. Nyonya bernyanyi Lala Lili. Wah, betul! Hebat. Oke. Aduh, ini saya harus bisa nih. Santai di pantai naik bajai. Santai di pantai naik bajai. Santan lipatan cari pacar. Santai di pantai naik bajai. Oh, santai di pantai cari pacar. Sedikit lagi. Santai di pantai naik bajai. Oh, santai di pantai kain pantai. Santai di pantai naik bajai. Santai di pantai kain pelajar. Santai di pantai naik bajai. Naik bajai. Santai di pantai naik bajai. Emang bisa ini ngaco santai naik bajai. Satu lagi, Bu. Iya. Satu lagi ya. Duh, kalah saya ini kayaknya ini gini nih. Nah, ini nih. Jauh di mata, dekat di hati, boros di pulsa. Jauh di mata, dekat di hati, boros di pulsa. bonusnya pulsa. Dikit lagi. Jauh di mata, dekat di hati, boros di pulsa. Jauh di mata, dekat di hati, bonus pulsa. Bukan. Nggak ada yang masih bonus. Jauh di mata, dekat di hati, boros di pulsa. Boros di pulsa. Oh, jauh di mata, dekat di hati, boros pulsa. Betul! Bu, kita akan kembali lagi, Bu, dengan banyak pertanyaan lagi soal Ibu Airin. Sesaat lagi. Jujur. Sandi Uno atau Ridwan Kamil? Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercinta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Kemudian kenapa akhirnya dunia politik? Padahal sebelumnya kan ambil notaris ya, sempat notaris. Iya, Kemudian kok iya. politik tuh bisa gitu, gimana ceritanya? Jadi waktu pas 2006 pilkada pertama kali langsung dipilih oleh masyarakat, Bu Atut kan nyalon lagi jadi gubernur. Nah, saya sebagai keluarga ditugaskan untuk wilayah Tangerang Raya. Waktu itu untuk Tangsel kan masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Jadi saya ikut turun, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan tokoh partai dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah Bu Atut terpilih kembali di tahun 2006 untuk gubernur.
Dan setelah itu saya masih komunikasi kan, masih terus jalin silaturahmi. Saya sebagai ketua PMI, saya aktif di organisasi kemanusiaan dan sosial lainnya. Nah, pas kemarin itu setelah itu ada pemilihan Bupati Tangerang waktu itu. Dan saya diminta didorong oleh partai dan tokoh untuk ikut, karena mungkin kan saya napak tilas suatu pilkada gubernur kan banyak ketemu dengan mereka dan masyarakat. Tapi kan belum berhasil waktu itu. Tapi waktu itu sudah terukur, memang masyarakat memang sudah mengenal Bu Airin sudah, karena saya kunjungan kan satu hari waktu sebagai jadi tim sukses lah gitu kan, ibaratnya satu hari itu bisa sampai 6 sampai 7 titik waktu itu kan untuk wakil. Dikira calonnya ibu waktu itu ya kali ya? Karena sama-sama perempuan, kadang-kadang saya sapanya Bu Atut gitu kan, iya. Tapi karena karena setelah itu doa tuh kayaknya waktu itu, doa biar jadi gubernur Banten kayaknya. Ya amin aja tuh, gimana jalanin aja dulu. Yang wali kota aja masih 3 tahun lagi kan, masih banyak PR yang masih saya selesaikan. Jadi awalnya dia bukan dari keinginan pribadi ya, ingin menjadi suatu eksekutif atau kepala daerah. Enggak. Nah setelah itu terus ada pilkada Tangsel, saya diminta lagi juga untuk maju. Saya belajar dari pengalaman kan yang pertama belum berhasil gitu kan, jadi harus berpikir ulang sebanyak mungkin apakah mungkin saya ikut atau tidak. Saya istiharoh, terus saya tanya sama keluarga dan yang lainnya, mengizinkan, ya saya jalan waktu itu, dan disurvei hasilnya bagus, maka saya ikut bismillah ikut pilkada di Tangerang Selatan. Dan hasilnya menang ya. Yeah. Itu ketika gagal pertama itu tidak membuat kapok ya kan, kita tahu ya kalau pilkada itu banyak secara finansial, kemudian waktu, tenaga habis tersita, jadi nah tapi kemudian masih ingin maju lagi tuh. Ada sahabat saya yang bicara waktu itu, saya termasuk yang ragu waktu itu untuk ikut karena kan karena kan sesuatu yang kalah pilkada nggak nyenengin deh, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi bagi teman-teman atau siapapun yang ikut pilkada, berpikir ulang sebaik-baik mungkin, karena kegagalan itu terlepas dari apapun bisa ada bahasanya sesuatu kemenangan yang tertunda, tapi kita harus siap secara mental dan yang lainnya apabila kita kalah dalam pilkada. Dan ada bahasa lagi, ada sahabat saya bicara, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Ini saya ditawarkan, kamu ditawarkan sama orang dan oleh partai waktu itu, kenapa nggak maju aja. Nah setelah itu saya sosialisasi dulu dan saya survei, hasil surveinya alhamdulillah bagus, di situ bismillah saya maju. Sambil tanya ke keluarga, ke ayah ibu saya, kakek saya tanya, dan bismillah semua support. Bagaimana soal keraguan kalau di kita itu masih memimpin seorang wanita kan agak diragukan, seorang wanita memimpin di kita. Bagaimana untuk membuktikan itu seorang Airin, membuktikan bahwa wanita bisa kok jadi pemimpin gitu. Yang penting kita fokus apa yang menjadi tujuan dan niat kita, tetap pada apa yang menjadi tujuan kita, dan kita kerja dan kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Biarkan masyarakat yang menilai apa yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan masyarakat Tangerang Selatan pun juga bisa merasakan apa yang kami, bukan hanya saya saja, karena setelah jadi wali kota kan kita teamwork pemerintahan. Jadi saya, Pak Wakil, Sekda, dinas dan yang lain itu pun jadi satu kesatuan yang harus bareng-bareng, karena nggak mungkin cuma saya sendiri. Dan ini kita lakukan dengan manajemen di pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Nah, Bu Airin, kalau bicara politik ini nggak lepas juga tadi kata ibu didorong sama kakak ya, Ibu Atut untuk maju. Waktu itu cuma hanya menyilahkan aja. Silakan kalau mau ikut gitu ya. Kemudian di sini kan kemudian berkembang tuh, kita tahu beritanya bahwa bagaimana ini dinasti. Nah, bagaimana Bu Airin kalau menjawab ini katanya membangun dinasti sendiri nih di Provinsi Banten. Kemudian di situ ada kakak, adik, kemudian ipar segala macam. Itu gimana Bu Airin? Ya kita buktikan dengan kita bekerja. Dan saya yakin bahwa siapapun yang dipilih, terlepas dari apapun, saya percaya bahwa masyarakat memilih kita karena kita ada tujuan, dalam arti kita menyampaikan visi misi kita, dan saya sangat yakin bahwa Allah sudah memutuskan siapa yang akan menang, yang lainnya kita hanya ikhtiar saja. Nah, kalau Allah sudah memberikan kita amanah, maka kita jalankan sebaik-baiknya. Makanya selalu saya bilang semua orang, doakan saya tetap amanah, istiqomah, karena tantangannya sangat besar di pemerintahan, apalagi kita sebagai kepala daerah. Oke, jadi biarlah orang bicara apa, kita buktikan, begitu kita kerja. Gitu saja Bu ya. Nah, kalau jadi seorang wali kota Tangerang Selatan itu kan juga seorang ibu nih. Masih sempat nggak sih seperti misalnya ngambil rapot atau ngusungin misalnya sarapan bareng anak sebelum pergi sekolah, itu masih sempat nggak waktunya? Sarapan sih nggak bareng ya, karena anak saya kan berangkatnya jam 6. Udah pagi-pagi jadi udah pagi-pagi bener, saya nggak biasa sarapan jam 6 gitu. Jadi paling juga ngeliatin dia makan, tapi anak saya juga bawa sendiri, jadi bawa ke mobilnya, karena ngerjain waktu sekolah, jadi sarapan nggak pernah bareng, kecuali kalau hari libur. Nah, hari libur baru kita sarapan, misalnya bubur sama-sama, terus yang lain-lainnya. Kalau mau ambil rapot, kalau misalnya hari hanya saya nggak bisa karena ada kegiatan dengan masyarakat, biasanya ada ibu
ibu saya atau ayah saya yang ambil, tapi setelah itu saya ketemu sama gurunya untuk diskusi tentang pelajaran anak saya. Oke, jadi masih ya, masih Iya. masih di kepadatan waktu Iya. wali kota tuh masih Iya, ada waktu iya. ya. Kan Nah, itu apa- juga oke. amanah. Amanah. Tidak semua orang dikasih amanah, anak dapat anak kan. Jadi ya saya harus jalan itu juga sebagai Anak ada yang ibu. protes nggak sih? Ah, mama jadi sibuk nih, nggak sempet nge-mall lagi bareng kita atau nggak pernah liburan lagi kita gitu. Ada. Kayaknya enggak ya sampai Enggak ya? hari ini sih. Mudah-mudahan ya. Kayaknya enggak. Enggak ya? Malah kalau pulang sore, ibu udah pulang. Oh gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi justru kaget ya kalau pulang Iya, lebih cepat iya. ya. Oke. Satu lagi nih, masih soal keluarga. Yang orang sempat melihat ibu ini begitu tabah, begitu kuat ketika ngelihat suami waktu itu ditangkap kemudian ditahan, tapi ibu Iya. tetap setia, mendampingi, tetap menjenguk. Itu apa Bu resep tetap kuat tabah menerima itu, sementara ibu juga harus secara politis kan juga tekanan Iya. segala macam. Itu gimana Bu? Ya, semua orang pasti ada ujiannya. Mas Rizky juga pasti dikasih ujian sama Iya. Allah. Cuman kita nggak tahu aja ujiannya apa. Saya dapat ujian seperti itu. Dan mudah-mudahan kita lulus ujian saja. Dan saya lihat anak-anak saya. Itu yang Oh. paling penting. Oke. Ya. Jadi ingat keluarga, kembali lagi ke anak. Iya. Kita kerja untuk Iya. siapa, untuk keluarga. Iya. Gitu Bu Erin ya. Bu, kalau ibu jadi wali kota Tangerang Selatan, tadi ibu masih sempat untuk rapot, ketemu guru, kemudian bercengkrama sama anak, itu kan jalan-jalan Iya. masih sempat. Kalau turun langsung ke masyarakat, masih nggak Bu? Masih, Langsung masih lihat-lihat setiap itu? hari Minggu pasti saya kunjungan. Oke. Saya setiap hari Minggu atau hari lainnya juga saya kunjungan kalau memang ada undangan-undangan dari masyarakat, baik itu kegiatan seremonial atau undangan pernikahan atau kita hal-hal yang lainnya masih kita lakukan. Oke, masih sempat juga. Olahraga masih sempat nggak? Masih. Katanya sukanya sepeda, betul? Iya, masih Bersepeda. Itu Iya. biasa Pak? Sabtu Minggu? Sekarang udah karena sibuk dan nggak ada temen, jadi jarang gitu. Oke, Kalau saya kecuali nemani Bu. ya boleh Naik sepeda. nanti kapan waktu. Pak, nah, bagus dong, ini olahraga. Harus kita temenin. Nah, sebelum saya naik sepeda beneran Bu, sekarang saya naik sepeda yang ada di e-talk show Bu. Mari Bu, ikut saya, Bu Erin. Masih ya? Bu, Ya. hobi olahraga sepeda kan tadi ya. Nah, Ya. sekarang kita bersepeda. Tapi saya nggak tahu nih, Angel yang tahu nih, ada apa dengan sepeda status ini? Kali ini tantangannya adalah uji kefokusan bersama dengan Goes. Iya, untuk ibu aja kan, untuk bintang tamu kan. Untuk Pak Bos juga Saya lah. juga. Iya iyalah. Jadi Bapak harus goes dulu, coba Goes, dulu. ini duduk ya? Goes, Oke. duduk. Hati-hati jatuh Pak. Iya. Kita juga, saya juga. Ibu juga. Oh, iya. Oke. Oke. Ibu juga goes. Wes. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Bos. Saya duluan. Iya dong. Ladies first dong. Enggak, Bapak Bos dulu. Oh, ini Oke? ngerjain nih malam-malam nih. Oke. Tantangan ini dan pertanyaan ini harus dijawab dengan secepat mungkin. Oke. Oke? Konsentrasi. Oke. Christina Aguilera atau Ariana Grande? Ariana Grande. Aura Kasih atau Vicky Su? Aura Kasih, seksi. Noah atau Ungu? Noah. Hidup kaya atau hidup sederhana, Pak? Hidup kaya. Airin Rahmi Diani atau Selika Nuradiana? Ibu Airin. Cik. Terima kasih. Gudeg apa gado-gado, Pak? Gado-gado. Krisdayanti atau Asyanti? Ashanti, mudaan. Pedas atau asam, Pak? Pedas. Cewek cantik atau cewek seksi? Cewek cantik. Botak apa buncit, Pak? Botak. Sepatu atau jam tangan, Pak? Jam tangan. Olahraga atau diet ketat, Pak? Biar ketat, biar kurus. Transjakarta atau komuter lain, Pak? Transjakarta. Ayu Ting Ting atau Nagita Slavina, Pak? Ayu Ting Ting. Tahta atau wanita, Pak? Tahta. Backstreet Boys atau Westlife, Pak? Backstreet Boys. Oke, kita beri tepuk tangan. Bu, kalau pertanyaannya berhasil, saya harus dikasih rumah di Tangerang Selatan, Bu. Minta sama Pak Bos. Oh, minta sama Pak Bos. Iya. Oke, mari kita mulai. Provinsi Banten atau DKI Jakarta? Banten. Cilok atau cireng? Dua-duanya. Asin atau manis? Manis. Lipstik merah atau pensil alis? Pensil alis aja Kenapa, deh. Bu? Pensil alis aja Kenapa deh. pincel alis, Bu? Tapi nggak perlu juga sih. Tangsel atau Bandung? Tangsel. Afgan atau Rizky Febian? Afgan. Tulang ikan Saya mirip Afgan nggak, jambal? Bu? Hah? Saya mirip Afgan nggak? Dari sini. Tulang ikan jambal atau cumi asin cabai hijau? Cumi asin cabai hijau. Wah, kahitna atau Java Jive? Java Kahitna. Jive. Java Jive. Kamu lahir tahun ini bukan 90-an loh. Beda generasi, beda Beda generasi. generasi. Beda generasi. Maaf ya, Bu, ya. Iya, iya. Jive. Angkot
Mobil pribadi. Kaya banyak masalah atau sederhana tapi bahagia? Sederhana tapi bahagia. Karir atau keluarga? Keluarga. Cowboy atau Mi Voice? Apa? ME Voice. ME Voice. Beda generasi lagi. Maaf ya Bu ya. Milenial susah ini. Ya, benar. Cowok ganteng atau cowok jujur? Jujur. Sandi Uno atau Ridwan Kamil? Ridwan Kamil senior. Ya, senior Paskibra. Emil Dardak atau Zumi Zola? Zumi Zola. Korupsi atau kolusi? Enggak dua-duanya. Tepuk tangan. Ini generasinya beda sama kita. Iya. Ketahuan kita udah tua. Iya Bu, tapi terawan Bu, dia emang dia nggak update Bu 90-an Bu ya. Wali Kota Tangerang Selatan, Bu Airin Ramidiani, terima kasih sudah datang di talk show Ibu. Sama-sama. Ya. Biasa kita punya kebiasaan Bu, kita foto-foto bersama iya, di situ, kita boleh. selfie. Nothing ever lasts forever, no. 1 minute you're in and the next you're gone. So I respect you, what it's saying is slow. I need a man so receive now this moment I own. Tonight if I stand a kiss, a little souvenir, yeah, I see it from you. To memorize the way you shout me, the baby there is what I feel from you. Tell me if you catch feels, right up to my chest thrills. I know you ain't afraid to bump chills, and baby I know you ain't scared to catch feels, feels with me. I'm going in the shop now, sucking for your love. I'm wearing a gun coat, a virtual reality. It ain't what you call share.